got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIP 2130-2037. Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin melakukan proses konseling kelompok pada mata kuliah Teknik Laboratorium. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari konseling kelompok. Konseling kelompok adalah memberikan bantuan dari konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah atau yang dengan masalah yang sedang dihadapinya dalam situasi kelompok. Tujuan dari konseling kelompok yaitu agar setiap anggota kelompok dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, inilah video konseling kelompok dari saya, Amelia Putri. Selamat menonton. I got some Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Amelia Putri. Bisa kita sekalian panggil dengan Angel. Di sini saya sebagai TK itu adalah pemimpin kelompok. Sebelumnya teman sekalian udah tahu apa itu TK? Belum. TK itu adalah pemimpin kelompok. Jadi di sini saya bertugas dalam mengarahkan kalian semua atau memimpin kita semua dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang kita alami gitu. Baik, sebelumnya karena di sini saya sudah memperkenalkan diri saya berharap teman-teman kalian dapat memperkenalkan diri kalian semua. Dimulai dari mana? Banyak yang di sebelah kanan sedang memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Rebecca, nama saya Nadia Rizali, alamat saya dari Medan. Saya berasal dari Universitas UIN Surabaya. Baik, selanjutnya. Perkenalkan teman-teman semua dan Rebecca, nama saya Aida. Kita datangnya bisa dipanggil Aida. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara ya Bu. Saya dari yang dituju. perjalanan saya dari ini awal saya di dan saya dari Oh, di Unsri ya. Selanjutnya, nama saya saya dari Ime. Di sini rekan-rekan kalian sudah memperkenalkan dirinya. Sebelumnya saya tanyakan apakah sudah pernah melakukan proses konseling, karena di dalam ini kelompok kita ini namanya konseling kelompok. Jadi saya tanyakan kepada saudara sekalian, sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Kalau saudari Aida tadi ya sudah pernah mendengar konseling kelompok, pasti ada itu tahu-tahu sedikit tentang konseling kelompok. Boleh di-sharing sama teman-temannya sedikit kalau jadi di sini saya mencoba menjelaskan. Jadi
konseling kelompok itu adalah proses memberikan bantuan kepada kelompok yang kita ini disebut dengan kelompok kepada kita semua untuk tercapainya tujuan kita bersama gitu. Karena di dalam proses konseling kelompok ini ada masalah yang harus kita selesaikan. Jadi itulah makanya harus ada konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu bukan hanya saya pemimpin PK yang sendiri mengatasi permasalahan kalian, tidak. Yang di dalam kelompok ini kita semua berkontribusi ataupun membantu teman-teman kita dalam menyelesaikan masalahnya. Di dalam proses kelompok ini permasalahan yang kita atasi ini dalam satu persatu. Mengerti? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asas. Di sini asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah saya sebagai PK, kalian sebagai anggota kelompok berjanji tidak akan menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dalam proses kelompok ini. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah asas di mana sebelumnya saya tanyakan kepada datang ke sini itu dengan terpaksa atau ada ajakan dari kawan gitu. Saya tengok kondisi kelompok kita ini agak sedikit hening gitu. Bagaimana kalau kita mengadakan game? Ya dulu, sepertinya masalah saudara Aida itu terlalu berat gitu di dalam hidupnya. Baik, karena mungkin saudara Aida sudah gitu. Nah, kita harus bagaimana? Karena di sini kita akan kesepakatan kontrak. Ada yang ingin disepakati, maksudnya kontrak ini di sini seperti waktu, kapan kita akan bertemu, gitu, berapa kali per minggu. Gitu. Ada saran dari teman-teman sekalian, waktu 20 menit. Sepakat 20 menit. Dalam pertemuan sekali seminggu. Selanjutnya hari ini hari apa? Minggu. Jamnya jam berapa? Jam 9. Jam apa ini? 9 pagi. Malam. Tidak tahu kan Tergantung nih. Saya siap dan sesuai bagaimana kondisinya ini tergantung waktu kalian. Jika kalian berempat waktunya bisa itu luang, saya akan. Jadi jamnya jam berapa sesuai kesepakatan? 9 pagi sampai dengan sampai dengan selesai jam sampai habis 20 menit. 9:20. Jika misalnya di dalam kelompok kita ini ada yang tidak terhadir, kita akan melanjutkan proses konselingnya atau kita undur gitu. Lanjut. Yang masalah tidak dulu. Kalau misalnya bisa masalah orang yang pertama lanjut. Gimana kesepakatan? Baik, di sini kita memiliki kontrak dengan durasi waktu pertemuan 20 menit. Terus satu kali seminggu pada hari Minggu di jam 9 pagi sampai jam 9:20. Kalau ada yang terlambat ataupun diadakan konseling kita lanjutkan. Baik, karena di sini sudah kita kesepakatan dengan kontrak. Di sini kita mulai saja proses konseling kita. Sebelumnya di sini kalian akan permasalahan dan saya harap permasalahan yang digunakan itu dimulai dari saudari Aisyah.
saya nggak percaya diri gimana jadi itu permasalahan saya sekarang kurang percaya diri kayak gitu aku. Kepada saudara berarti tapi saya mau sih. ya jangan gak enak kan, jangan gak enak menolak ajakan orang jadi memaksa diri sendiri. Kepada saudara Aida Malas sekali gitu kalau mau kerja tugas karena kalau udah apa gitu kamu tugas itu pada terus sama tugas jadi sering turun lagi tuh dengan saya susah membayar software gitu. Jadi di sini dalam proses konseling ini kan kita harus menyelesaikan permasalahan. Soalnya di sini permasalahannya berbeda-beda. Jadi menurut permasalahannya yang harus kita selesaikan terlebih dulu yang dapat karena itu sangat berdampak pada dirinya. Bagaimana saudara Aisyah? Semangat saudara Aisyah, semangat. Bagaimana saudara Aisyah siap menjawab segala pertanyaan atau siap terbuka atas masalah yang saudara Aisyah hadapi? Dan di sini saya teman-teman kalian juga berharap untuk saudara Aisyah terbuka dan tidak ada yang merasa Kalau tempatnya saya itu rambutnya jadi kayak kayak awak kayak misalnya awak sih kayak malu aku bersama di sini kan terasa ini saudara Aisyah itu kurang terbuka itu karena takut kami permasalahan. Di sini tidak ada yang mengejek saudara Aisyah. Di sini sama-sama memiliki permasalahan dan sekali juga bermasalah, jadi saudara Aisyah itu tidak perlu merasa takut diejek karena di sini kita sama-sama. Saudara Aisyah permasalahannya takut tidak mengimbangi IQ atau intelektual teman-temannya di kampus. Jadi kenapa bisa saudara Aisyah merasa minder? Iya, boleh. karena aku di kelas itu kan saya kita orang pendiam juga kayak susah bergaul sama orang jadi yang saya lihat orang itu terus ada beberapa kata misalnya yang salah dijawab itu kalau orang itu
lagi mana nggak saya bukannya saya begini mau saya Jadi begini sebenarnya di sini saya sebagai saya sendiri yang dapat yang berkontribusi terhadap permasalahan saudara kita. Di sini kita semua dapat memberikan pertanyaan kepada saudara Indonesia karena setelah ini nanti kita semua akan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan saudara kita. Ada kepada terus dia itu susah dalam berbicara, kayak malu gitu dalam berbicara.
gimana? Saudari ini kalau saran dari saya coba lebih berani bicara di depan dan berbicara karena kan memang untuk awalnya kita susah untuk berbicara, tapi kalau misalkan kita mencoba dan mungkin sekian persennya berhasil, kita akan merasa banget dari diri kita sendiri. Jadi coba aja diri sendiri selalu bisa meyakinkan diri kita sendiri kita bisa Coba bahasa Indonesia. Baiklah, kita bisa walaupun salah walaupun ditertawakan, maka tertawa itu berkomunikasi kita. Dan kalau kita berikan jangan berikan ada salah, saya berpercaya kalau bilang dan walaupun itu salah, tapi saudara itu yakinkan bahwa saudara itu pasti bisa. Aku itu bisa dalam mengatasi kecemasan atau nervous itu terhadap teman-teman sekalian. Dan saudari Aisyah itu saudari Aida itu saudari Aisyah itu bisa menganggap nggak ada maksudnya gini, walaupun kita disalahkan kita terus berbicara untuk melatih keberanian saudari Aisyah. Terus saudari yakin sebelum saudari Aisyah dan kita lihat bagaimana perkembangan saudari Aisyah mungkin di sini cukup sekian proses konseling kelompok kita dan kita akan bertemu di minggu depan pada hari Minggu jam 9 pagi di Jalan. Jika ada yang tidak hadir mohon dikonfirmasi kepada saya. Baik, terima kasih kepada rekan sekalian karena sudah berkontribusi membantu saya dari kita semua dalam proses ini dan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.